Di negeri yang diberkahi Tuhan dengan tanah subur, laut luas, dan kekayaan tak terhingga, muncul sebuah penyakit zaman modern yang diam-diam menggerogoti akar bangsa. Serakahnomics, sebuah istilah yang menunjukkan bagaimana keserakahan menjadi sistem. Bukan lagi sekadar sifat manusia, tetapi menjadi cara hidup sebagian orang yang berkuasa atas ekonomi negeri ini. Dan ketika keserakahan berubah menjadi sistem, yang pertama kali terluka adalah rakyat kecil. Yang berikutnya terluka adalah hati nurani bangsa. Bagian 1. Benang merah antara serakahnomics dan peringatan Al-Quran. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 188 telah memberikan peringatan yang sangat jelas. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Peringatan ini seakan berbicara langsung kepada zaman kita. Ketika para pelaku ekonomi rakus menguasai distribusi pangan, memainkan harga, menimbun dan menekan rakyat demi keuntungan pribadi. Serakahnomics bukan sekadar kesalahan ekonomi. Ia adalah pelanggaran moral. Karena dalam Al-Quran, keserakahan disebut sebagai akar rusaknya bangsa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat rakus, tetapi tidak demikian orang-orang yang menjaga sholatnya dan menginfakkan sebagian rizkinya. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 25. Artinya jelas, keserakahan bukan takdir. Ia muncul ketika manusia melupakan keseimbangan, melupakan Tuhan, dan melupakan sesamanya. Bagian 2. Suara leluhur Jawa. Serakah menghapuskan rasa. Leluhur Jawa telah memberi pesan sebelum istilah serakahnomics lahir. Ada satu pepatah tua, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, luhur tanpa pangkat. Para leluhur mengajarkan, kemenangan sejati bukan dengan menindas. Kekayaan sejati bukan dari penumpukan harta. Keluhuran sejati bukan dari jabatan, tetapi serakahnomics bergerak sebaliknya. Ia menjadikan kekayaan sebagai ukuran harga diri, menjadikan keuntungan sebagai tujuan tunggal, menjadikan manusia mesin angka, bukan penjaga bumi. Pepatah Jawa lain mengingatkan, sopo dumeh bakal tumempuh. Siapa yang sewenang-wenang akan ditindas oleh buah perbuatannya sendiri. Serakahnomics mungkin terlihat kuat, tetapi setiap keserakahan selalu membawa kutukan diri, hati gelisah, ketidakadilan, dan runtuhnya martabat bangsa. Bagian 3. Luka bangsa, luka spiritual. Ketika harga pangan dimainkan oleh mereka yang digambarkan Presiden sebagai pelaku serakahnomics, ketika cabang-cabang produksi vital dikuasai oleh segelintir orang rakus yang hanya mengejar keuntungan dan tega menghisap rakyat kecil, dan ketika rakyat kecil dijadikan tumbal dari kebijakan ekonomi rakus, maka ini bukan lagi sekedar masalah ekonomi. Ini adalah krisis spiritual. Karena bangsa yang kehilangan rasa akan kehilangan arah. Leluhur Jawa menyebut rasa sebagai inti kemanusiaan. Rasa malu, rasa hormat, rasa welas asih. Serakahnomics merampas semuanya. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 kembali mengingatkan, celakalah orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Ayat ini bukan hanya tentang timbangan pasar. Ini tentang ketidakadilan sistemik, tentang mereka yang mengambil lebih, memberi kurang, dan menekan banyak orang demi mengambil keuntungan yang bukan haknya. Bagian 4. Perenungan. Mau jadi bangsa seperti apa kita? Di titik ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita ingin membiarkan serakahnomics tumbuh, lalu membusukkan generasi masa depan? Apakah kekayaan negeri ini kita wariskan sebagai rebutan atau sebagai amanah? Presiden sudah menegur keras, tetapi moral bangsa tidak bisa hanya diserahkan pada pemimpin. Ia harus dibangun oleh kesadaran kolektif. Al-Quran mengajarkan, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Al-Quran Surat Al-Ra'ud
ayat 11. Leluhur Jawa mengajarkan hal yang sama. Urip tan iku uruk. Hidup itu menyala, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menerangi sesama. Serakah Nomics adalah cermin gelap yang sedang dihadapi. Namun cermin gelap bukan untuk ditakuti, melainkan untuk mengingatkan kita kembali sebagai bangsa yang berbudaya dan luhur. Bangsa ini bisa memilih kemana akan melangkah, menuju keserakahan, atau kembali kepada keseimbangan, welas asih, dan keadilan sosial. Kita sebagai bangsa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan moral ini sesuai yang dicontohkan leluhur Nusantara yang sudah terbukti dan kita akui bersama, yang mempunyai rasa welas asih, tepo seliro, gotong royong. Kita tidak bisa membiarkan kelaparan moral berlangsung. Kita harus memadamkan api serakah Nomics dengan cahaya nilai-nilai luhur dari Al-Quran, dari para leluhur, dari hati nurani kita sendiri. Karena ketika keserakahan berhenti, maka keadilan bisa hidup kembali. Dan ketika keadilan hidup, Indonesia akan kembali menjadi rumah yang damai bagi semua. Rahayu.